Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Akbar Tanjung, NIM 2105100009. Baiklah, sekarang saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Bapak dosen Arif Rahman, SHMH. Soal pertama yaitu, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai hukum. Manusia sebagai right person atau perorangan sebagai subjek hukum, juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak-hak manusia pribadi atau aturlik person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, dijamin oleh hukum yang berlaku. Adanya badan hukum diberikan kedudukan sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan dan dagangannya, itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Yang kedua yaitu, jelaskan tentang hak milik, hak gadai, fiducia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum di Indonesia. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal tersebut. Hak gadai adalah hak hukum yang diberikan oleh pemilik properti atau oleh hukum atau diperoleh oleh kreditor. Setelah dijalankan hak gadai menjadi hak hukum kreditor untuk menjual properti jaminan dari debitur yang gagal memenuhi kewajiban pinjam atau kontrak lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Contoh hak milik. Contoh, individu membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Akan tetapi mereka memberi bank gadai pada kendaraan tersebut. Jika individu tersebut tidak membayar kembali pinjaman, bahkan berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Contoh fidusia adalah ketika ada melakukan kredit motor, maka pihak memberi kredit yang membeli ke dealer merupakan pemilik dari motor tersebut, meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan pada Anda atau BPKB. Selama Anda belum melunasi kredit tersebut, maka motor masih menjadi milik pemberi kredit. Contoh hak tanggungan semisal sebuah rumah dan tanahnya dijadikan objek dalam hak tanggungan para beberapa kreditur. Namun di dalam pengeksekusinya, masing-masing kreditur diperbolehkan untuk mengajukan hak prioritasnya untuk segera dilunasi. Hak prioritas tersebut bisa saja diukur dari waktu atau lamanya hutang ditandai dengan tanggal pendaftaran. Kepentingan kreditur tentang tertentu hutang kepada negara, maka kreditur yang lainnya harus mengalah dan tidak diutamakan.
Yang ketiga yaitu apa itu melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum di Indonesia. Serta apa bedanya dengan wan prestasi? Lalu apa dengan force majeure? Jelaskan. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkannya dapat bersifat material ataupun imaterial. Contohnya melakukan pemalsuan akte tanah dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Menggugat dari membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wan prestasi, penggugat pun menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan gugatan wan prestasi didasarkan atas adanya perjanjian. Undang-undang berlaku untuk umum, sedangkan perjanjian hanya berlaku pada para pihak saja. Yang keempat yaitu apa itu daluarsa? Apakah ada antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang pengadilan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, daluarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Adanya tuntutan hukum dengan segala sifat baik kebendaan atau bersifat perseorangan dapat dihapus setelah lewa. Yang kelima yaitu apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUHP Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Contohnya yaitu dari hukum perikatan ini sendiri yaitu sewa menyewa dan jual beli. Contohnya perjanjian adalah surat perjanjian. Yang keenam yaitu jelaskan secara ringkas isi dari tugas-tugas makalah yang Anda kerjakan berupa pertanyaan atau rumusan masalah dan jawaban dari hal tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum yang terefleksi dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan, 2 peningkatan kualifikasi aparat negara, 3 penetapan ulang perundang-undangan yang berlaku, bergilirkan reformasi yang terjadi sejak tahun 1997 memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Dalam menyelenggarakan pemerintah negara, perubahan yang diharapkan adalah menuju penyelenggaraan pemerintah negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan kebebasan berbuat. Apa dasar hukum berlakunya suatu hukum di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen
sementara. Secara umum memuat adanya aturan peralihan. Maksud diadakannya aturan peralihan ini adalah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada pada saat undang-undang dasar tersebut diberlakukan. Dengan demikian kevakuman hukum atau rex vakum dalam masyarakat dapat dihindari. Kesimpulan hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Mengutamakan hukum yang mengatur hukum antar negara dalam negara. Hubungan internasional dikenal adanya ada dua paham, yaitu yang pertama paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang berpisah satu dari sama yang lain. Yang kedua, paham monisme didasarkan atas pemikirannya kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup di manusia. Baiklah, hanya sekian jawaban ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.